Kasus dugaan pelecehan seksual berbasis digital di lingkungan Universitas Indonesia mencuat dan menjadi sorotan publik. Sejumlah tangkapan layar grup chat mahasiswa beredar luas dan menunjukkan percakapan yang mengarah pada pelecehan verbal serta objektifikasi perempuan. Hal ini menuai kecaman warganet dan kalangan mahasiswa. Pihak Fakultas UI telah memberikan respon kecaman, sementara pihak Rektorat menyatakan akan memantau proses penanganan kasus ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rasya Farhana Zira dari Pendidikan Sosiologi di Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu fenomena pendidikan yang cukup viral dan juga sangat serius, yaitu tentang kekerasan seksual lingkungan pendidikan khususnya di kampus. Kampus itu sering dianggap sebagai safe place, itu tempat untuk belajar, berkembang, dan juga membentuk karakter. Tapi realitanya dalam beberapa tahun terakhir, justru banyak kasus kekerasan seksual yang muncul dari lingkungan pendidikan itu sendiri. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ini hanya kesalahan individu atau sebenarnya ada masalah dalam sistem pendidikan kita? Nah, di video kali ini saya akan mencoba menganalisis fenomena tersebut menggunakan perspektif sosiologi organisasi pendidikan dengan mengaitkan teori sosiologi dan contoh kasus nyata di Indonesia. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, kasus kekerasan seksual itu sebenarnya bukan hal yang baru lagi, tetapi kalau kasus-kasus yang sekarang itu mulai lebih terlihat karena banyak korban yang mulai berani speak up melalui media sosial maupun jalur hukum. Menurut dari data Komnas Perempuan, kekerasan seksual itu masih menjadi salah satu bentuk kekerasan paling banyak dilaporkan setiap tahunnya. Bahkan di lingkungan pendidikan sendiri itu termasuk salah satu tempat terjadinya kekerasan seksual baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Salah satu contoh yang sempat viral pada belakangan ini itu ada di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang melibatkan 16 mahasiswa yang diduga melakukan pelecehan seksual melalui grup chat dengan isi percakapan yang bernuansa seksual dan merendahkan perempuan. Itu termasuk mahasiswi dan dosen perempuan. Kasus ini sempat viral setelah tangkapan layar percakapan mereka tersebar di media sosial. Akibat dari kasus tersebut, pihak Universitas Indonesia melalui Satgas PPKS melakukan investigasi dan membekukan status akademik sementara terhadap 16 mahasiswa tersebut selama proses pemeriksaan berlangsung. Menurut saya, kasus FHUI ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual di kampus tidak selalu berbentuk fisik, tetapi juga bisa berupa verbal dan digital. Yang lebih mengkhawatirkan, perilaku tersebut itu dilakukan secara berkelompok dan dianggap normal di lingkungan mereka. Karena itu, fenomena ini tidak bisa lagi dilihat hanya sebagai masalah individu sendiri, tetapi juga sebagai masalah sosial dalam organisasi pendidikan. Analisis sosiologi organisasi pendidikan itu yang pertama, pendidikan sebagai institusi sosial. Menurut Emil Durkheim, pendidikan itu memiliki fungsi untuk membentuk moral, nilai sosial, dan keteraturan dalam bermasyarakat. Harusnya kampus itu menjadi tempat yang aman dan membentuk karakter mahasiswa itu menjadi lebih baik. Tetapi ketika di dalamnya justru muncul kasus kekerasan seksual, berarti ada kegagalan fungsi moral dalam institusi pendidikan tersebut. Kalau kita kaitkan dengan kasus FHUI tadi, kita bisa melihat bahwa sebagian mahasiswa justru membentuk budaya yang tidak menghargai perempuan. Ini itu menunjukkan bahwa fungsi pendidikan sebagai pembentukan nilai moral belum berjalan secara maksimal. Yang kedua, itu relasi kekuasaan dan teori konflik. Dalam organisasi pendidikan terdapat struktur kekuasaan, misalnya dosen memiliki kuasa terhadap mahasiswa, senior memiliki pengaruh terhadap junior, dan kelompok mayoritas bisa mendominasi kelompok lain. Dalam banyak kasus kekerasan seksual di kampus, korban sering merasa takut melapor karena takut dikucilkan, tidak percaya diri, atau merasa posisinya lebih lemah dibanding pelaku. Hal ini tuh bisa dijelaskan melalui teori konflik, bahwa pihak yang memiliki kekuasaan cenderung lebih mendominasi dan terkadang menyalahgunakan posisi mereka. Walaupun dalam kasus FHUI sendiri pelakunya adalah sesama mahasiswa, tetapi tetap terlihat adanya relasi kuasa dalam bentuk budaya kelompok. Ketika sebuah kelompok menganggap pelecehan sebagai candaan yang normal, anggota lain yang merasa tidak nyaman sering memilih diam karena takut tidak diterima
dalam kelompok tersebut. Ketiga adalah budaya diam atau silent culture. Fenomena lain yang sering terjadi adalah korban itu memilih untuk diam. Banyak korban yang takut karena takut disalahkan, dianggap berlebihan, atau malah mendapat stigma negatif dari lingkungan sekitarnya. Bahkan dalam masyarakat kita sendiri itu masih sering muncul kalimat jangan diperbesar masalahnya atau nanti nama kampus kamu itu jadi jelek loh. Kalimat seperti itu sebenarnya itu membentuk budaya diam dalam organisasi pendidikan itu sendiri. Akibatnya banyak kasus tidak terungkap dan akhirnya terus berulang. Fenomena ini itu sering disebut seperti gunung es karena kasus yang terlihat di permukaan kemungkinan jauh lebih sedikit dibandingkan yang sebenarnya terjadi. Yang keempat itu disfungsi lembaga. Menurut Robert Kimmerton, lembaga sosial bisa mengalami disfungsi ketika tidak menjalankan fungsi utamanya dengan baik. Fungsi utama pendidikan itu seharusnya memberikan rasa aman, melindungi peserta didik, dan membentuk lingkungan belajar yang sehat. Tetapi kenyataannya masih banyak institusi pendidikan yang lambat menangani laporan, menutupi kasus, atau tidak memberikan sanksi tegas. Walaupun dalam kasus FHUI sendiri, pihak kampus sudah mulai melakukan investigasi melalui Satgas KS, fenomena ini tuh tetap menunjukkan bahwa kampus itu masih menghadapi masalah serius terkait pengawasan dan budaya organisasi. Yang kelima, itu ada hidden curriculum. Selain kurikulum formal, ada juga yang disebut hidden curriculum, yaitu nilai-nilai yang dipelajari secara tidak langsung dalam lingkungan pendidikan. Misalnya, budaya merendahkan perempuan itu dianggap candaan, budaya senioritas, atau anggapan bahwa korban itu harus diam. Kalau budaya seperti ini terus dibiarkan, maka kampus secara tidak sadar justru itu mengajarkan nilai yang salah kepada mahasiswanya. Menurut saya sendiri, ini tuh yang paling berbahaya karena kekerasan seksual itu akhirnya bukan lagi dianggap sebagai penyimpangan, tetapi mulai dinormalisasikan dalam lingkungan tertentu. Dampak dari kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tentu sangat besar bagi korban. Itu adanya trauma psikologis, kehilangan rasa aman, stres, bahkan bisa mempengaruhi prestasi akademiknya. Sementara bagi institusi pendidikan, itu dampaknya menurunkan kepercayaan mahasiswa, merusak citra kampus, dan membuat lingkungan belajar menjadi tidak nyaman. Kalau terus dibiarkan seperti ini, hal ini tuh bisa merusak fungsi pendidikan itu sendiri sebagai tempat pembentukan karakter dan moral. Menurut saya, ada beberapa hal yang penting dilakukan. Yang pertama, kampus itu harus benar-benar serius menjalankan kebijakan seperti Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kedua, kampus itu perlu menyediakan sistem pelaporan yang aman dan berpihak pada korban. Ketiga, penting adanya edukasi tentang konsen, relasi sehat, dan kesetaraan gender. Selain itu, mahasiswa juga perlu membangun budaya saling menghargai dan berani melawan normalisasi kekerasan seksual. Jadi dari analisis ini, kita itu bisa melihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan bukan hanya masalah individu saja, tapi juga berkaitan dengan struktur organisasi, relasi kekuasaan, dan budaya yang ada di dalam institusi pendidikan itu sendiri. Kasus seperti yang terjadi di FHUI itu menunjukkan bahwa kampus ini masih menghadapi tantangan besar dalam menciptakan ruang pendidikan yang benar-benar aman. Karena pada akhirnya pendidikan seharusnya itu bukan hanya tempat mencari ilmu, tetapi juga tempat yang aman dan manusiawi bagi semua orang. Sekian analisis fenomena kekerasan seksual di lingkungan pendidikan di kampus. Di saya sendiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.